doktrin. Tapi pada saat dia menanyakan tentang Islam, saya jawab. Terus kalau Katolik gimana? Saya jawab. Terus saya kasih perbandingan. Ini perbandingan ya Kak. Saya tidak menjelekkan Katolik. Saya juga bukan mau ini mengusungkan Islam supaya kamu di Islam. Tapi kalau di Islam menurut ayah itu 42 tahun di Katolik. Ya, kamu mungkin baru berapa tahun. Di sini saya jelasin tentang kebenaran Islam. Kan begitu. Kenapa? Saya bukain ayat-ayatnya yang di Bible. Saya bukain, kamu baca sendiri, kamu baca sendiri, kamu baca sendiri, ya kan? Dia mulai mikir, bukan saya loh Kak, tapi Bible. Kalau kamu mau menanyakan tentang segala macam, silakan siapa yang kamu mau tanyakan, gitu kan? Kamu kalau mau nanya sama pastor, sama siapapun pendeta, pasti jawabannya Islam yang salah. Kan pasti begitu. Nah, kalau kamu menanyakan, dia tidak akan bongkar ini ayat. Makanya saya buka. Ayat apa? Kasih apa waktu itu? Ya pertama, ya tentang, ya itu juga. Terus ya tentang masalah kayak Yesus punya apa Tuhan apa Matius 12 ayat 15 apa? Yang apa? Yang dia berdoa bahwa ya Tuhan bersyukur kepada Bapa Tuhan. Matius 11:25. Matius 11 ayat 25. Terus Yohanes 17 ayat 3. Saya kasih semuanya gitu sampai ini Kak, ini ada cara bersolat di Bible. Saya Nehemia 8 ayat 6 begini. Terus ya pokoknya kayak begitulah seperti kita ini mikir dia. Ini dalam hati gua ini bukan doktrin loh Kak, saya bilang begitu sama dia. Terus kalau ayah, karena ayah memberikan sebuah misalkan Islam lah yang benar, ayah di Islam. Tapi kalau kamu berpikir, aku pengen punya pegangan, silakan. Kalau kamu mau, ya di Katolik atau di Islam. Kenapa saya pikirnya Katolik? Ya karena pemikiran seorang Katolik itu berbeda. Nah, di situ yang saya tekankan Aldo, tiba-tiba dia ngomong. Saya udah nggak yakin lah dia mau masuk Islam karena dia nggak terlalu interest untuk menanyakan tentang Islam. Nggak, tapi pas dia datang mau bilang mau tinggal itu udah langsung datang bawa tas, berarti udah bawa tas, baju, langsung tinggal. Tapi di situ juga ada sedikit perdebatan. Ya itu yang tadi tanya apa namanya, saya nggak tahu, bingung. Saya bilang dong, setidaknya kamu punya pegangan untuk. Terus setelah berapa hari tinggal sama ayah, akhirnya memutuskan masuk Islam. Berapa hari? Setelah berapa hari? Hari Sabtu datang. Iya. Sabtu kan? Sabtu. Terus, enggak, hari Sabtu datang, hari Minggu debat ngobrol sama saya. Senin saja. Oh, berarti cuma 2 hari berarti. Alhamdulillah. Nah, ketika kamu mau masuk Islam atau memutuskan mau masuk Islam, itu mikir 1 hari ya? 1 hari. Cepet banget berarti ya. Lu berapa tahun dulu? 2 tahun. Lemot berarti ya? Bukan. Gua 7 tahun. Ya lebih lemot dong. Ini cuma 1 hari? 1 hari. Gila ya bener. Karena dia ngulas, dia ngulas tentang apa namanya, kan dia tanya, sekarang gini ya, itu masih dipertanyakan waktu hari Minggu tuh. Ayah belum menjawab tentang masalah siapa penciptanya Tuhan. Dia bilang gitu kan. Terus? Ya. Lu jawab apa? Ya pertama saya bilang kan pakai ayat apa saya lupa tuh, yang tafakaru fil kalkila wa tafakaru fil zatillah, saya bilang gitu kan, bahwa kamu tidak perlu tahu siapa Allah, siapa Tuhan, bagaimana Tuhan bentuknya, di mana Tuhan posisinya. Tapi kamu melihat. Enggak, pertanyaan dia siapa pencipta Tuhan, jawabnya apa? Aku pertama begitu dulu. Kasih begitu kan. Apa nih alam semesta? Gimana? Terus saya bilang masih nggak kena kan nama dia. Terus sampai Allah itu sampai bingung saya begininya, sampai gini. Oke. Sekarang saya ngomong. Kamu bisa melihat, kamu bisa struktur tubuh ini segitu mekanismenya. Ya kan? Jantung, paru, segala macam itu nggak mungkin dengan secara proses alami, dan ada perbedaan antara binatang, saya bilang begitu kan, kromosomnya berbeda dengan manusia, begini saya jelasin. Dan kalau andai kata ayah mengatakan Allah yang menciptakan si A,
kamu akan tetap menanyakan siapa yang menciptakan si A. Oke, yang menciptakan si A si B, dan kamu pasti akan menanyakan siapa yang menciptakan si B. Itu nggak akan kelar, Kak. Karena apa? Karena ketidakpercayaannya kamu. Tapi kamu lihat bukti. Bagaimana ayah? Bagaimana kehidupan ayah? Bagaimana ayah itu bersyukur kepada Allah? Ya kan? Allah bisa menemukan kamu sama ayah ini. Saya bilang begitu. Jadi itu alasannya. Nah, mungkin ada Kodondi yang bisa menjelaskan lebih. Nah, tapi waktu akhirnya ngambil keputusan, Aldo merasa udah mendapat jawaban belum? Cukup sudah. Jadi saya waktu itu sempat ayah ngobrol sama ayah sampai jam 12. Yang malam itu? Ya, sampai pagi. Sampai ayah Yang harus di luar sholat. itu? Ya, Yang di luar? enggak di rumah. Yang sambil ronda itu bukan? Bukan. Oh. Ya, tapi alhamdulillah sudah ngambil keputusan masuk Islam kan berarti sudah mendapat jawaban kan? Nasi goreng dong, tolong. Nasi goreng. Nah, tapi saya pengen nanya gini. Aldo ketika berdiskusi sama ayah, akhirnya menerima Islam dan mengambil keputusan meninggalkan agama lamanya yaitu Kristen. Tapi dari Kristen kan sempat agnostik dulu, sempat ateis dulu kan? Iya, agnostik. Jadi meninggalkan Kristennya karena tidak percaya ada Tuhan waktu itu berarti kan? Iya. Setelah ateis, kemudian agnostik. Kemudian setelah agnostik baru ada menerima Islam gitu ya? Oke. Berarti ketika meninggalkan Kristen alasannya hanya karena yang di Israel itu ya? Iya, menurut saya kayaknya sih Kamu udah terpatri sama Iya. ajaran-ajaran Pentakosta. Iya. ya itu menurut saya tuh kayak merasa di sekeliling dengan jemaat-jemaat gereja itu merasa seperti sebuah kultus. Ya. Karena salah satu, saya pernah baca lupa di mana, salah satu faktor yang kamu merasa berada di kultus itu orang-orang sekitar kamu tidak tahu atau tidak merasa bahwa mereka ada di sebuah kultus. Iya. Jadi itu yang saya merasakan ya. Iya. Nah, jadi tentu awalnya ya udah dari situ saya pikir oh ya mungkin Tuhan nggak ada. Nah tapi perlahan-lahan saya pikir hanya dengan satu contoh itu harusnya saya tidak boleh langsung mengambil keputusan bahwa Tuhan itu tidak ada. Langsung, dan ingat kata teman saya, kalau misalkan mau belajar agama, mencari kebenaran, mulai dari nol. Mempertanyakan dari satu pertanyaan. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Nah, itu pelan-pelan belajar dari mana? Ngambil dari Belajarnya dari ciptaannya. Ya, Iya. Gitu. Dari POV agama ini dan POV agama ini, biar tidak bias. Bener. Kalau saya cuma mau kasih gambaran gini, ini gambaran yang paling simpel aja mungkin ya. Ini air putih, air bening. Air Bening. Bening. Kenapa disebut air putih ya? Dia karena Air bening kan, kalau dikasih teh berubah warna kan? Bisa nggak semua manusia yang minum teh? bisa. Nggak semua bisa minum Nggak teh. semua orang bisa minum teh. Kalau dikasih kopi berubah warna juga kan? Bisa nggak semua orang minum kopi? Nggak semua. Nggak semua orang bisa minum. Kalau dikasih sirup warna merah, Jadi nggak warna- semua orang juga bisa minum sirup kan? Ya, Tapi kalau nggak dikasih apa-apa seperti ini, bisa nggak semua orang minum? bisa. Bahkan harus. Harus. Kalau nggak minum ini mati. Ya. Ini gambaran Islam nih, begini. Belum ada pemikiran manusia nih. Kalau sudah ada pemikiran agama, berubah warna dia. Contoh, pemikiran manusia masukin Trinitas, nah berubah warna. Tapi kalau di Islam tuh belum ada pemikiran-pemikiran agama yang masuk ke dalam agama itu. Jadi Islam itu sebenarnya murni berasal dari yang menciptakan ini. Nanti bisa belajar pelan-pelan. Tadi baca yang tadi buku yang tadi itu ya, Iya. yang dari Ustadz Muhammad Nuruddin itu bagus tuh. Itu buat akidah dasarnya gitu. Ini Bible Expose nggak dikasih ke gue nih. Satu. Bukan udah pernah? Mana? Ntar tunggu buku kedua dong. Ya sih. Buku kedua mau keluar nih, Dre. Oke guys. Dre, lo kan nanya judulnya. Enggak. Apa judulnya? Yang kedua, Apa? 10 penerbit nggak mau nerbitin. Apalagi nih? Yang kedua, tapi bukan yang ini, bukan Iya. Bible Expose. Tapi jadi apa Di judulnya? luar Bible Expose. Ini kan volume 1. Boleh lu spill judulnya. Nanti ya, tunggu launching ya. Akhir bulan ini insya Allah ya. Lagi percetakan sekarang. Akhirnya ada satu penerbit yang mau nerbitin. Penerbit yang ke-11 yang mau nerbitin.
Setelah nyari, Itu kayaknya lebih ekstrim. enggak, justru malah itu lebih ringan daripada ini. Kenapa lebih ringan? Ada 11 Nggak tahu. penerbit tidak mau. Nggak tahu. Ya mudah-mudahan nanti bisa dicek sendiri ya. Tunggu tanggal terbitnya. Insya Allah akhir bulan ini ya. Terus Aldo, alhamdulillah sekarang Aldo kan sudah kembali menjadi Muslim ya. Aldo akhirnya mau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti mau menjalankan perintahnya, mau menjauhi larangannya ya. Aldo mikirnya nggak usah susah-susah. Aldo dulu kuliah nggak? Enggak, dari SMK langsung kerja. Sekarang kerja? Iya sama ayah. Tapi Oh, jadi kafe ini. sebelumnya sempat kerja di tempat lain. Di apa? Di Di kebanyakan kafe and Oh, restoran. kafe. Aldo nggak usah banyak terlalu pusing mikirin apa mungkin tadi yang lari ke ateis atau apa, jangan yang nggak usah ke situ dulu. Pokoknya sekarang penting belajar Islam dulu dan mikirnya gini aja. Aldo dulu waktu sekolah kan pasti ada ujiannya. Iya ada. Sebelum ujian kalau dikasih kisi-kisi, nanti ujian tuh yang keluar ini. Kira-kira lulusnya kemungkinan besar apa kecil? Kemungkinan lulus ya. Ya. Kalau dikasih kisi-kisi Besar. besar. Sama seperti kita lagi hidup di dunia nih. Kita sekarang lagi dikasih kisi-kisi di dalam Islam. Lu kalau mau lulus ujian di dunia, kisi-kisinya begini nih, sholat, zakat, puasa, ini aturan dalam Islam. Kalau kita dikasih kisi-kisi, kemungkinan besar lulus ujiannya kan gede. Anggaplah begitu. Tapi karena berasal dari kalangan Kristen, ya baik Katolik maupun Pentakosta, Aldo kan pasti sudah terbiasa dengan istilah ada Taurat, Zabur, Injil atau Mazmur lah, ya. Aldo juga sedikit banyak harus paham bahwa Islam, mungkin sering mendengar bahwa Islam itu agama yang menyempurnakan. Ya, pernah Betul ya? sering dengar. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan Kristen. bukan menyempurnakan Injil kitab. Kitab apa? Ya dari Kitab Yahudi sama Kristen bukan? iya. Nah itu yang masih salah. Lu masih percaya kalau kitab Yahudi dan Kristen itu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Oh bukan yang itu. Ya udah berarti yang mana? Bukan. Jadi menyempurnakan firman-firman Allah yang sebelumnya yang sudah diberitakan. Yang sudah diturunkan. Yang sudah diturunkan. Kan makanya kenapa saya udah jelasin sama si Aldo itu. Kenapa ada Islam? Ya kan? Karena yang ada sekarang yang Yahudi dan Injil yang sekarang ini bukan Injil yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Makanya disempurnakan lah kan, makanya gini. Nah, yang disempurnakan apanya? Jadi ininya isi dari firman Allah itu sendiri. Ya isi firman Allah kan macam-macam nih, ada hukum, ketetapan, perintah, aturan gitu kan. Allah SWT dulu sudah pernah memberikan aturan-aturan itu kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, melalui Nabi Daud, melalui Nabi Isa kan. Di Quran sudah dijelasin. Cuman di Quran dibilang menyempurnakan, yang disempurnakan cuman syariatnya, Iya, syariat. bukan akidahnya, ya. Jadi kalau Aldo baca Bible yang dulu Aldo baca di Katolik ataupun di Pentakosta, yang dilakukan Yesus itu justru sekarang kita orang Islam yang melakukan. Iya, betul. Nah, yang dilakukan itu kan artinya itu syariat, hukum-hukumnya gitu. Itu aja yang disempurnakan. Dulu bayar per bulan berapa persen? 10. Di Islam kita disempurnakan berapa persen? 2,5. Itulah kira-kira. Ya. Tapi akidahnya Yesus beda nggak sama kita? Akidahnya Sama. tadi yang ayah bilang, Yohanes berapa? 17:3 misalnya. Sama akidahnya. Yesus juga punya Tuhan, punya sesembahan. Saya belum pernah baca di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus ngajarin ada Trinitas gitu. Saya bukan bilang Yesus mengucap Trinitas, enggak, tapi konsep Trinitasnya nggak ada. Yesus nggak pernah diajarin Yesus. Yesus ngajarin ketuhanan itu sama dengan yang diajarin Nabi Musa, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dengan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Ada ahad, ada ehad, sama itu artinya, esa. Tidak ada pribadi yang kedua, ketiga gitu.
Nggak ada ya. Jadi yang disempurnakan hanya syariat, bukan akidah. Ini bisa jadi pendebat ini sebenarnya. Iya, tapi jangan dulu deh. Enggak, maksudnya potensinya besar. Iya, pemikirannya dia, waktu saya tanya gitu, saya gini, ini beneran anak gua nggak ya? Gitu. Jadi kayak, kok dia bertanya sampai dia tahu mengenai sejarahnya Konsili Nisea. Oh iya. Iya, Gitu, jadi dia tahu. karena saya banyak ngobrol sama teman saya yang Katolik kan. Oke. Jadi saya juga banyak saya juga banyak nonton video di YouTube atau enggak akun-akun IG, banyak tuh akun-akun IG apa Kristen dan Katolik, Aliran Helenistik apa aja? Helenistik. Oh itu Oh, kayak tahu juga. Wih, keren. nah, Helenistik tuh kan kayak yang apa Zeus. Zeus, Ya Zeus, Hercules, Shiva, kok Shiva apa? Hermes, Ya Hermes, Perseus. ya Perseus sama apa Poseidon segala macam, Kratos. Jadi dia tahu semuanya itu. Oke. Jadi Iya. dia kayak, ini kok Alkitab di sini kok seperti dengan cerita di apa aliran Helenistik. Ih, Ya memang kok ada pengaruhnya. iya, jadi kayak tunggu dulu nih, gue belum cerita sama dia gitu maksudnya, tapi dia Oke. udah mengetahui itu, kayak udah mengetahui, tapi kayak dia tuh masih ini gue masih di Kristen nih, jadi gue masih meyakinkan dulu nih gitu. Iya. Tapi pada saat dia cerita tahun 2025 Iya. mulai dia berubah, tapi dia Oh. masih belum percaya tentang Islam. Jadi dia bilang agama itu semuanya itu prinsipnya politik lah. Oh. Iya, itu yang awalnya Gitu. saya pikirin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan bersama Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di 2 titik ya. Pemotongan kurban akan dilaksanakan di kampus Ikhwan dan Ahwat Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang berlokasi di Tambun, Bekasi dan juga di Cipayung, Jakarta Timur. Dan dagingnya akan disebarkan ke masyarakat pinggir kota ya. Semoga acara ini membawa segala kebaikan buat para donatur, dan para donatur yang budiman juga bisa datang ke lokasi pemotongan serta bisa mendapat bagian yang menjadi haknya ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin dari salah satu kepercayaan saya dulu sebelum masuk Islam itu adalah agama ini tercipta untuk alat politik, untuk to keep the people in place and in order. Itu dulu. Ngerti nggak semua? Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Itu yang saya pikirkan. Oke. Ya bagus kalau artinya dari pemikiran-pemikiran seperti itu akhirnya sekarang berubah menerima Islam dan bahkan sampai sudah masuk Islam. Alhamdulillah, itu yang perlu dijaga. Jadi dalam arti Aldo harus segera belajar konsep atau akidah-akidah di dalam Islam. Itu yang awalnya nih harus ditutup dulu nih. Iya. Pemikiran-pemikiran yang sebelumnya itu harus segera ditutup dengan akidah Makanya Islam. di rumah saya kasih bacaan-bacaan tentang sirah nabawiyah. Jadi supaya dia mengenal, tapi nggak taunya. Ya boleh, sirah Nabawi Iya. kan cerita-cerita tentang Nabi. Iya, maksudnya tuh untuk mengenal siapa Nabi Muhammad. Iya. Jadi kayak gitu-gitu. Dan saya juga nggak melarang dia untuk belajar tentang apologet, ya kan. Tapi saya nggak mau dia berdebat. Ya, bahkan waktu live dia kan ikut live gitu kan. Pas ada Oten yang langsung menghina segala macam sama dia, udah cukup ya, nggak usah. Tak langsung diblokir sama dia. Gitu. Jadi kalau mau datang gitu. Jadi istilahnya, woi, ini orang nih kayak udah nggak usah, cukup ya. Sama dia diblok. Percuma berdebat, istilahnya. Jadi kayak yang nonton nanti menyakitkan yang lain yang sebenarnya tidak mau ini. Ya benar juga kata dia kan. Iya. Apa menyakitkan orang lain, kecuali ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, ya kan, kayak tidak menghina tapi pertanyaan-pertanyaan bisa diiniin segala macam. Oke kak. Jadi dia kalau bisa datang ketemu mau diskusi debat itu adalah Penukaran pikiran. Iya. pertukaran pikiran. Saya tahu Aldo sebenarnya mungkin sudah banyak riset, ya, entah riset, entah diskusi dengan temennya, atau entah di medsos dan segala macam. Pasti dia sudah banyak risetnya. Itu
pupuk aja dulu nggak apa-apa. Tapi sekarang yang kalau boleh saya Lebih saranin harus diperbanyak belajar tentang akidah Islam dulu. Iya. Ya, akidah Islam, sejarah Islam itu belajar. Kalau sudah belajar Konsili Nicea, berarti harus belajar bagaimana Quran itu tersusun. Iya. Itu penting. Insya Allah ya, Kak. Dibanding-bandingkan maksudnya. Jangan insya Tuhan. Iya, insya Allah. Insya Allah. Soalnya kemarin masih insya Tuhan gitu. Loh, ada gereja kalau nggak salah Insya Yesus. Iya, Katolik itu. Katolik apa Protestan? Katolik waktu itu ada di YouTube. Insya Yesus. Nanti kalau mau belajar kristologi bisa sama ayah, bisa sama saya. Oh iya, Ya, boleh. tapi Islamnya harus banyak belajar. Pasti. Nanti kan kita kirim guru. Tanya apa saja ke guru itu. Ya, sebenarnya butuh guru, Kak. Apa kok? Tanya apa aja ke guru itu. Kalau guru itu nggak bisa jawab, nanti guru itu nanya ayah atau nanya saya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya nanya orang yang lebih tahu. Jadi di Islam kita nggak haram bilang nggak tahu. Ya, jangan pernah kita merasa paling tahu. Tidak ada manusia yang tahu semuanya. Nah, mungkin itu salah satu dari faktor saya sangat respect terhadap Islam. Karena menjawab sesuatu yang kita tahu lebih baik menjawab yang kita tidak tahu. Ngomong tidak tahu itu lebih baik daripada kita membuat banyak hal yang untuk mendefense kepercayaan kita. Tahu nggak kenapa? Karena Islam itu agama dalil, Iya. bukan agama dalih. Kalau agama dalih apa? Hah? Agama dalih apa? Ya itu. Nah, gitu. Seperti motonya ayah, memberikan sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Ya. Contohnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang Islam selalu berusaha berlandaskan dalil, Iya. jangan berdalih. Cuman gue lagi heran aja kok. Ya enggak, ini cuman ini aja ya. Ya mungkin berapa ya waktu gua diwawancara di sini kan segitu menentangnya gua ini. Maksudnya benar-benar menentang dia tuh sampai waktu datang itu dia minta maaf di situ. Oke. Dulu kamu benci sama ayah. Iya. Sekarang masih ada dikit. Saya sayang sama ayah. Bukan masih ada sisa dikit. Enggak. Oh, enggak. Dia nyesel waktu di sekolah apa Kak? Di sekolahan waktu itu saat saya ulang tahun, saya lupa tahun berapa. Ayah datang waktu itu sempat perceraian kan, baru belum ada setahun perceraian. Nah, di situ aku ulang tahun, ayah ngebawain aku makanan kesukaanku. Nah, karena di situ mungkin aku Makanan apa waktu itu kan enggak? martabak leker gitu loh yang tipis. Martabak. Yang tipis, yang leker tipis. Kira nasi campur. Gue yang makan tuh. Terus. Terus Ya habis Kamu itu buang? ya aku buang karena aku waktu itu marah. Buang Karena aku kemana? ke got. Karena waktu itu aku masih percaya terhadap apa yang orang-orang ceritakan tentang ayah ke aku. Oh. Itu aku masih, karena aku masih SMP, aku belum banyak belajar. Jujur saja aku banyak belajar tentang mungkin waktu itu saya beli buku Plato, Socrates, saya beli buku itu. Aldo baca Plato. Gak percaya. Apa sih judulnya tuh yang tentang cinta? Yang soal cinta eros segala macam. Oh, loh. Ya, Baca Nietzsche juga. Nietzsche belum sempat. Oh. Karena aku sempat ngobrol sama temanku, dia bilang kalau misalkan baru mulai belajar filsafat jangan langsung masuk ke Nietzsche. Pelan-pelan dulu dari para guru-guru sebelumnya. Oke. Dan saya juga masih belajar. Oke. Ya, Dan itu selalu diingat sama Aldo, kejadian itu. Oke. nah, justru saya selalu ingat. Ya, pas itu kan masih ya saya baru bisa belajar untuk berpikir untuk segala macam lah. Itu pas saya SMK kelas 1 semester 2. Itu saya baru benar-benar turning point saya kayak gue nggak mau begini terus, gue nggak mau ini, gue harus berubah segala macam. Nah, abis itu sempat pas ketemu sama ayah, awalnya mau kesana lagi buat diskusi, bukan buat tinggal sama ayah. Ragu. Akhirnya aku sempat telepon sama temanku. Saya ceritain semua. Temanku cuma bilang, it was never your fault. You were still a child. No child should have experienced something like that. No child should have never experienced a burden like that. Lu ngerti kan dia ngomong apa? Ngerti. Bener. Benar. Coba apa dia ngomong? Ntar tunggu lu translate-nya. Terus. Apa sih lu Pintar kadang? banget sih bahasa Inggris itu. Suka banget. Eh, Nih. Sekolahnya, ya.
gurunya bahasa Inggris sampai nyuruh dia untuk iniin apa? Jadi apa asisten? Asisten. Ya, dulu pernah. Ingat dulu pernah. Terus. Ya, Mampus. apa kata temanku cuma bilang, kamu belum tahu apa-apa waktu itu. Kamu masih kecil. You're still a child. You're in your mind. At that age, in your mind, you shouldn't have to think about your parents' divorce. Who's Yeah. right, who's wrong. Betul. You should think about school, playing with your friends or whatever. So it was never your fault. Your brain haven't grown to a point where you should think something like that. Jadi dia bilang, so go ahead, go to your father, ask for forgiveness, say you're sorry, and then I know your father will accept you since you are his own blood and flesh. Dia ngomong gitu. Jadi akhirnya di situ baru saya mau, yaudah deh, baru ayah berani untuk boleh nggak ke situ lagi dan mungkin boleh nggak aku tinggal di sana. Oh, kamu masih nyimpen nomor ayah itu? Masih buat Enggak, gue komunikasi. lihat tadi Ari begini-begini sok ngerti dia. Oke, terus. Tapi gini, ini saya salut juga ya sama Aldo ya. Betul apa yang dikatakan temannya Aldo bahwa seorang anak itu tidak ada haknya untuk mencampuri urusan orang tua. Apapun permasalahan orang tua, mau bercerai mau apa, itu urusan orang tua, bukan urusan anak. Ya, yang perlu Aldo pikirkan hanya bagaimana menghormati dan menyayangi orang tua. Karena di dalam Islam kita diperintahkan menyayangi dan menghormati orang tua, terutama ibu ya, terutama ibu nih. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, siapa yang harus kita sayangi dan hormati? Pertama ibu, kedua siapa? Ibu. Dipikir ayah, kedua ibu. Ketiga ibu. Ketiga siapa? Ibu lagi, baru ayah. Iya. Bukan satu suami tiga ibu, bukan. Cuma penjelasannya ibu. Berarti ibu artinya ibu berhak mendapatkan Lebih. penghormatan dan sayang dari anak 3 kali kadarnya lebih daripada ayah kita. Ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita. Jadi saya mau saran, walaupun sekarang Aldo lagi punya masalah sama mamanya, ya kan? Kasih tahu mamanya. Coba sama nggak sama ayah ngomong apa? Iya. Saya ngajarin jangan membenci. Kamu datang segala macam. Andai kata dia tahu kamu pindah Islam, itu kamu ngomong ini adalah pilihanku. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan Persoalan ayah ibu persoalan nggak ada apapun urusan. itu. Walaupun ya gue tahu lu tinggal sama ayah, pasti ayah yang ini pasti kan pemikirannya begitu. Ya. Ya silakan di apa namanya kamu jawab sesuai dengan faktanya. Karena saya selalu bilang sama dia dan kemarin-kemarin, ingat Kak, jika kamu nanti punya uang segala macam, dia ngomong gitu nggak? Kasih. You know. Dan kamu itu sekarang punya 2 ibu, saya bilang. Yuni kan istilahnya ibu juga, bundanya, dan ada ini bagaimanapun juga kamu harus Ibu kandung. Iya. apa namanya memberikan. Udah kasih tau mama belum? Udah kasih tau mama udah tinggal sama papa gitu? Belum. Belum, karena dari chat-chatku yang sebelum-sebelumnya belum dibalas lagi. Oke. Atau enggak, tetap Aldo tetap kasih tau mama. Kalau mama nggak baca ya sudah. Aldo kasih tau siapa Dibaca, adiknya? tapi nggak dibalas. Ada adiknya kan? Ada adikku. Nah, kasih tau adiknya juga. Biar at least mama tahu kamu nggak ada apa-apa gitu sih. Sebenci-bencinya mama sama Aldo, walaupun sampai ngusir, tetap yang namanya orang tua pasti nggak bisa lepas gitu namanya darah daging. Nggak ada bekas darah daging, nggak ada. Bekas mama, bekas papa gitu nggak ada. Yang ada bekas suami atau bekas Istri. Bekas anak nggak ada. Gitu. Udah di WA tapi dibaca. Iya tahu. Mama mau baca terus nggak balas pun nggak apa-apa, tapi kasih tahu adek juga biar kasih tahu mama. Ya, dan usahakan, kan sekarang lagi kerja nih sama papanya. Usahakan seminggu sekali pulang. Kasih tahu mamanya, temuin mamanya. Mau ditampar sekalipun nggak apa-apa. Datengin aja, kalau perlu cium tangannya. Kalau perlu cium kakinya. Kalau perlu ya, bukan ajaran Islam tapi hanya untuk menunjukkan bahwa Aldo itu tetap harus sayang dan hormat kepada mamanya. Tapi dia bilang katanya kalau mau pulang tunggu dia bisa dulu. Bisa apa? Jadi di Islam nih kayak sholatnya, doanya segala macam dia mau memperkuat itu, baru dia mau ini. Jadi dia pada saat Nggak usah. ada ini, enggak, jadi maksudnya gini loh, karena kan mungkin Kodondi nggak tahu ya.
ada beberapa yang nggak bisa diceritain. Jadi situasi itu kayak ada hal yang memaksa kehendak Aldo juga. Oke. Jadi Aldo tuh coba pengen gini. Pada saat misalkan nih ada tekanan atau apa, dia mengerti tentang Islam. Dia mengerti Oke. tentang ini segala. Jadi dia mau mempersiapkan itu. Akhirnya dia bisa ini gitu loh. Jadi kayak entah. Oke, ya, tapi maksud saya gini, Aldo boleh belajar Islam sebanyak mungkin segera supaya nanti ketika ditanya mama Aldo bisa jawab. Oke, nggak apa-apa, fine. Tapi Aldo juga harus ingat di Quran sendiri itu ada ayat kita harus sayang dan hormat pada orang tua kan. Bahkan kalau sampai orang tua kita memerintahkan kita jawab hanya nggak boleh. Udah dikasih tahu. Iya tahu. Ya, Kasih tauin ayah. Iya. Aja nggak boleh, apalagi gitu. Enggak. Iya. Pendek aja nggak boleh, apalagi panjang. Tapi kalau sama istri, Ibaratnya begitu. kalau sama istri kan nggak apa-apa ya. Kalau sama istri bukannya gitu ya. Artinya apa? Allah SWT minta kita menghormati ibu kita. Jadi saya nggak perlu tahu lah ada Iya. masalah apa sama mama lah. Tapi diusahakan tetap harus ada komunikasi, jangan sampai lepas. Iya. Tetap pulang, tetap datang. Walaupun nggak tinggal sama ibu lagi nggak apa-apa. Tetap datang, tetap kasih tetap ngunjungin, tetap tunjukin bahwa Aldo sekarang jadi orang yang hormat dan sayang pada mamanya. Oke? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan cara Aldo seperti itu ya paling nggak mamanya bisa tersentuh lah hatinya. Syukur-syukur dapat hidayah, syukur-syukur gitu. Aldo nggak punya kewajiban untuk mengislamkan siapa-siapa loh ya, jangan salah ya. Iya nggak apa-apa. Ya, di Islam kita tidak punya kewajiban mengislamkan siapa-siapa loh. Kita hanya diperintahkan menyampaikan walaupun hanya satu ayat, tapi hidayah mutlak milik Allah. Gitu. Nabi aja nggak bisa mengislamkan pamannya, apalagi kita. Gitu. Jadi gua nggak salah dong, gua suruh dia memilih pada saat itu. Kalau yang masalah suruh milih itu gua kurang setuju sebenarnya. Ya habis, gua nggak mau dikasih gambaran bahwa kayak Enggak gini maksud gue ini. Sebagai orang Islam kita punya hak mengajak orang masuk Islam. Enggak ada salahnya. Kepada siapapun, entah itu darah daging, entah itu bukan darah daging. Ya kita hanya mengajak, kan nggak ada paksaan juga dalam Islam. ya, tapi alhamdulillah dia milih Islam itu aja. Ya alhamdulillah. Tapi maksud gue, kalau gue jadi lu, gue nggak suruh dia milih Katolik atau Islam. Enggak, karena kan dia udah ateis kok. Iya. Gua bingung. Gua nggak Iya, mau dia ya kalau suruh milih Islam lah sebagai orang Islam maksud gua. Masa lu mau ngasih pilihan? Ya karena satu menghindar, ini pemikiran saya ya. Loh, sekarang gini. Kalau gua datang ke sini orang Katolik, ya, gua tahu dia Katolik, gua nggak kasih dia selamat. Tapi kalau orang ateis yang datang sini, gua kasih selamat. Kenapa? Selamat, lu udah mikir. Karena orang ateis kan taunya apa? La ilaha. Betul nggak? Orang ateis kan mikirnya tidak ada Tuhan. Orang Katolik, buat kita di pandangan Islam, mereka kan taunya Trinitas. Itu maksud gua. Iya. Paham? Paham. Kalau orang ateis kan cuma tinggal main satu kalimat syahadat. Mereka baru la ilaha, belum tambah illallah gitu aja. Betul. Pintar juga lo, Bang. Baru tahu ya? Banyak belajar, gitu aja. Ya tapi mungkin aku nggak ikut jejak ayah. Jangan Iya, diikutin dia. enggak, bukan maksudku dalam perdebatan kayak gitu. Oh, Mungkin yang enggak perdebatan. dulu. Ya. Karena saya Gini. Jangan terlalu apa ya? Istilahnya gini. Kan kita hanya diminta menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Itu pun kita juga harus lihat kondisi, situasi dan segala macam. Bukan berarti kita terus setiap kali ketemu orang terus kita langsung dalin. Iya. Enggak. Dakwah yang paling ringan itu apa? Menurut Aldo, dakwah. Cukup senyum kepada orang kafir. Itu udah dakwah. Lu pernah enggak? Hah? Lu pernah marah-marah? Kata siapa? Ya itu ada waktu. Gue sering ketemu, gue senyum. Gue senyum dan merengut. Di sini. Dengar ya, itu siapa tuh? Yang mana? Itu yang sama pendeta Maluku itu. Lah, kan gue mau baca kitab dia, nggak boleh sama dia. Katanya harus senyum. Awalnya udah senyum. Iya. Kamu mau ikutin nggak ikutin itu nanti Iya. aja. Lihat aja. Karena saya lihat potensinya Aldo besar. Bagus gitu. Bagus. Setidaknya kamu bisa berdakwah
bukan berarti untuk apa segala macam, untuk mengingatkan atau mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Di Islam boleh nggak sih berdebat? Boleh, Boleh. Malah perintah. boleh. Malah diperintahkan berdebat. Tapi, nah harus dengan cara yang paling baik. Ya. Nantilah pelan-pelan. Pokoknya penting sekarang belajar Islam dulu aja. Ada yang mau ditanyain, Dok? Tentang perbandingan Kristen Islam atau tentang Islamnya? Mumpung di sini nih, tanya. Kira-kira mungkin ada yang untuk saat ini saya belum ada. Belum. Belum ada. Mungkin suatu saat nanti. Mungkin saya suka baca-baca dan belajar-belajar sendiri. Ada yang saya stuck, mungkin nanti tanya Iya. Ko Dondi langsung. Boleh. Boleh. Soalnya aku udah tahu Ko Dondi waktu itu sebelum, bukan yang interview sama Coki, bukan pertama kali sih. Oh gitu. Dari kapan nonton saya? Bukan nonton. oh jadi gak nonton ayah, nonton Dondi. Ya, ngapain nonton aja ya? Tapi sebenarnya nonton Ko Dondi itu bukan di channelnya. Oh, Tapi di channel aku lain. nggak tahu kalau Ko Dondi tahu atau enggak. Dulu di Instagram ada akun Katolik Mm-mm. yang dimana kayak ibaratkan kayak mencoba buat apa, bahasanya apa ya, bukan menurut apa, tebaknya kayak disprove bahasanya, disprove Membuktikan. Islam. Oke. Iya. Ya. Untuk membuktikan bahwa Islam itu enggak ini. Iya. Ko Dondi itu sering nongol di postingannya dia. Oh, jadi mereka sering membahas saya gitu. Iya, ya? jadi saya awalnya kan follow dulu ya, karena kan masih Oke. itu. Jadi, oh ini nama Ko Donditan gitu. Scroll, abis itu kadang ngepost banyak banget gitu. Oh. Tapi sekarang kalau Ko Dondi cari akunnya udah tutup akunnya. Tentu. Lo dulu waktu ngelihatnya di akun itu, yang akun itu nggak pernah bahas dia. Enggak, Ko Dondi kebanyakan Ko Dondi sih. Karena ini Sama ngaji apa namanya? cerdas. Ngaji cerdas. Lu kan jahil. Siapa Jail? Lu ngomongnya jahil. Gua Jail. Jahil. Lah kan gua cuma bacain itu. Oh, jadi begitu, Kak. Oke. Ya kan bukan langsung ke Oh, iya, channelnya iya, Ko Dondi. iya. Kan di IG lewat nih. Kebetulan lewat. Iya. Iya. Tahu. Mentang-mentang 1 juta sama 100.000 Kak. Enggak, bukan maksudnya. Iya, bukan, Kalangan gitu. mereka, kalangan Iya. Kristen Katolik membahas untuk membuktikan bahwa gua salah. Itu wajar. Iya, nggak apa-apa. Itu, Itu yang memang- namanya memang pandangan mereka kan itu betul. yang Itu namanya pandangan. apologetika ya Iya. begitu. Ya wajar. Tapi dia waktu gua ngomong puterin videonya lu gitu kan. Lah, aku mah tahu gitu dia bilang. Iya. Oh. Tahu. Soalnya itu dari situ awalnya aku nonton podcastnya Ko Dondi sama Coki Pardede itu dari akun IG itu juga. Oke. Jadi dia ngebahas kayak Itu kapan sih? Udah lama ya? udah lama. Yang sama Coki. Yang sama Coki itu Udah lama. udah lama kan 2 dia. tahun yang lalu. Ya kalau udah nggak tahun. salah. Itu akunnya baru tutup tahun lalu atau tahun ini gitu loh, lupa. Oh, yang tutup akun yang di IG itu. Akun yang di IG itu aku Oh. lupa namanya. Nah, waktu saya sama Coki itu di channelnya Denny Sumargo